Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan, keislaman, hidayah, petunjuk serta kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kitab tafsir Jalalain, yang insya Allah ini adalah episode yang kelima. Sebelumnya kita terlebih dahulu mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah, khususan 5 alif hadza kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanat nasu qalu anu'minu kama amanat sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sadaqallahul azim. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid dharaini amin. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Fi qulubihim, dalam hati mereka, maradun, sakit atau ada penyakit. Ayat ini adalah sambungan dari ayat kemarin, masalah kaum munafik, masalah orang-orang yang munafik.
Kemarin orang-orang yang munafik itu adalah diantaranya Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya. Kemarin orang yang munafik itu kalau di depan Rasulullah, di depan para sahabat, di depan orang-orang kaum muhajirin, kepada beriman. Nah, padahal kada. Nah, ini adalah kelanjutan ayat sebelumnya. Fi qulubihim, dalam hati mereka, maradun, ada penyakit. Penyakitnya apa? Syakkun, keraguan-raguan. Wa nifaqud, dan kemunafikan. Nah, jadi wajib kita belajar ilmu tauhid. Diwajibkan. Bila orang sudah balik, bila orang sudah berakal, wajib belajar ilmu tauhid supaya paham, supaya mengerti. Kalau kita sudah paham, sudah mengerti, nah berarti kita akan meyakinkan 100% yakin, karena sudah bisa memastikan, bisa menyatakan, supaya jangan ada keraguan lagi. Kalau kita kada belajar, kada paham, kada mengerti, ini yang bisa menimbulkan keraguan ini. Kalau hati kita ada keraguan di dalam keimanan, berarti ini sakit, berpenyakit nih hati kita. Bahaya daripada penyakit kanker, bahaya daripada tumor. Fi qulubihim, dalam hati mereka, maradun, ada penyakit. Penyakitnya apa? Syakkun, syakkun, yakni keraguan. Wa nifaqun, dan ada kemunafikan. Nah, bahaya. Di luar baik, di muha bagus ya, senyum-senyum. Pandiran bagus ya, manis pada gula pamandiran. Tapi di dalam, berpenyakit. Hatinya berpenyakit. Bilang ujur orang bahari, nak kayak dikorokot bidawang. Sakit di dalam hatinya, ada keraguan, ada kemunafikan, menyembunyikan kekafiran di dalam hati. Bahaya ini bagi kita umat muslim. Jangan sampai menuruti orang-orang yang munafik yang diterangkan di dalam Quran ini. Bahwa yamaradu qulubuhum, maka yaitu sakit hati mereka, garing hati mereka, karena ada keraguan di dalam hati, karena ada kemunafikan di dalam hati, maka hatinya garing hatinya. Yada'afuha, yakni berlipat ganda kegaringannya, Nah, jadi jangan sampai hati kita ini berlipat ganda kesakitan kita, kegaringan kita. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di situ diterangkan oleh Imam Ghazali, roh kita ini memerlukan makanan seperti jasad kita memerlukan makanan setiap hari. Jasad tubuh kita perlu minum setiap hari.
perlu makan setiap hari. Ada cairan, ada gizi yang masuk ke dalam tubuh kita biar kita sehat, bisa menghirup udara, bisa mencerna cahaya dari cahaya matahari. Perlu tubuh kita ini, perlu cahaya, perlu udara yang sehat, perlu air, perlu makanan yang bergizi. Begitu juga roh kita perlu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keimanan, perlu biar hidup. Jadi kalau selama 3 hari ini roh kita kada makan, laksanakan jasad kita. Kalau 3 hari kita nih kada ada masuk cairan, kada ada masuk gizi makanan. Kalau 3 hari, wah ini hati kita dipastikan sakit nih. Tubuh kita dipastikan sakit. Kalau selama 3 hari 3 malam kada masuk cairan, kada ada terkena cahaya matahari, kada ada kemasukan udara, fisik kita ini 3 hari, selama 3 hari ini bisa akan menimbulkan kematian. Sakit kita ini akan menimbulkan kematian. Begitu juga roh kita. Roh kita kalau selama 3 hari, roh kita yang sakit, yang kada diberi makani dengan ilmu-ilmu agama, pengetahuan, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keimanan. Ini hati kita yang sakit selama 3 hari. Kalau kada diberi makan dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan keimanan dan lain-lainnya, ini hati kita bisa akan mengalami kematian. Kalau hati yang sakit ini, ayeuna pengoler, sembahyang pengoler, puasa pengoler, mendatangi orang pengajian pengoler, ke majelis taklim pengoler, sarba koler, baca Quran koler, baca tahlil dan berzikir koler, baca selawatan koler. Kalau sarba koler ini terus akhirnya sarik. Lan orang azan bacaan ya, di masjid ada orang tanyaring, azan di musala tanyaring bacaan sarik. Muyak benar aja itu bacaannya. Mau yaki tuli talingnya mendengar, hanya nyaringan speaker. Apa rujuk-rujuk ke majelis ke pengajian, apa diulah, membuang waktu aja. Kenapa membaca Quran, membuang waktu aja, jaka bagawi. Wah ini mati sudah hati orang nih, kada sakit lagi. Bahaya benar, bahaya. Jadi jangan sampai kita orang muslim, kita orang yang beriman, jangan sampai hati kita sakit, garing, malah sampai mati hati kita, jangan sampai. Nah ini, jadi supaya hidup hati kita ini dijaga makanan yang halal, dan lagi pula selalu dibawa menuntut ilmu walaupun kada kita akan majelis pengajian, hanya mendengari misalnya di sini di YouTube yang berhubungan dengan pengajian yang berhubungan dengan ilmu agama nih, dengari. Jadi banyak sedikitnya menambah hidupnya hati kita, menambah sihatnya ini hati kita. Terus lanjut, tadi kan fi qulubihim maradun, dalam hati mereka maradun, ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka menambahi kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala maradun, akan kagaringannya.
Jadi kalau hati kita tuh merasa sakit, cepat ditambahi. Tambahnya apa? Bertaubat. Kalau hati kita tuh, nah kita bisa mengontrol hati kita. Kalau hati kita nih rasa pengulir, rasa sembahyang. Nah ini ada nih sebab-musababnya di pengulir nih. Jangan dilihatkan, karena bertambah-tambah. Jangan dilihatkan, bawa bertobat, dikoreksi. Kenapa? Di mana kesalahanku? Aku tak makan apa? Tak minum apa? Adakah aku tak makan barang nang kada halal? Tak makan barang nang haram? Atau barang nang riba? Atau barang nang subhat? Barang nang subhat itu barang nang diragu-ragukan antara kehalalan, keharamannya. Nah, nang subhat nang diragu-ragukan aja, halal haramnya itu ditinggalkan. Jangan. Ujar Nabi di dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Tinggalkan. Nyiur beisi, nah, ini timbukan kita, sebelah timbukan kita. Batatai timbukan ini, nyiur ini barisannya pun orang lawan ampun seorang. Lalu gugur ada nyiur karing di susungaiannya di antara dua timbukannya. Nah ini kita kada tahu mengetahui ini nyiur orang kah nyiur kita kah, nyiur orang kah nyiur kita kah. Anak ragu-ragu nih dalam hati, sudah tinggalkan aja. Biar aku relakan aja, seandainya itu nyiurku, aku relakan aja orang mengambilnya. Mau aku kada mengambil. Nah ini kan mengambil apik ini. Ini dak mayaribuk ila malayaribuk. Ini mengamalkan papadahan Nabi. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Ini produksi ini ya, makanan ini dari luar negeri ini nambah kaleng-kaleng, nambah bungkus-bungkus ini. Halakah ini kadakah? Halakah kadakah? Hati ini berpandir, jangan dimakan, jangan ditukar. Pak, supaya hati kita sehat, supaya hati kita jangan bertambah-tambah kagaringan di dalam hati. Jangan bertambah-tambah. Jadi kalau sudah merasa asa pengulir, beramal beribadah, cepat koreksi, cepat tambahi hati kita. Jangan sampai munafik nang kayak orang di dalam Quran ini, bertambah-tambah. Nah di sini lagi diterangkan lagi. Fazadahumullahu marada, maka menambahi kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala maradat, akan sebagaimana kagaringannya, akan sebagaimana kesakitannya. Bima anzalahu minal Qur'an, dengan apa-apa yang telah menurunkan akan itu sesuatu minal Qur'ani, daripada Al-Qur'an. Mendengar ayat Al-Qur'an makin sarik. Kayak orang kita juga mendengar orang membaca Quran sarik, mendengar orang pengajian, orang ceramah sarik, mendengar orang pidato sarik, mendengar orang bernasihat sarik. Kadang kalau lagi dinasihati, ini sudah bertambah-tambah kagaringan kesakitannya di dalam hati. Kadang kalau dipadahi lagi ini, tegasnya pintar inya pada orang. Nama madahi sekali, inya menjawab 10 kali. Tegas pintar. Nah ini. Fazadahumullahu marada bima anzalahu minal Qur'ani likufrihim bihi, karena kafirnya mereka dengan Al-Qur'an. Jadi apa-apa ayat Al-Qur'an pada percaya lagi. Malah bila mendengar ayat Al-Quran tadi yang berhubungan dengan hatinya, dengan gawiannya, sariknya. Walahum azabun alimun ay muallimun, dan bagi mereka itu adalah mendapat azab yang amat pedih. Mendapat azab yang amat pedih. Bima kanu yakjibun, dengan apa-apa kanu yakjibun, yang mereka dustakan. Bitasydidi, dengan bertasydid. Kalau jadi bacaannya bisa boleh bima kanu yukadzibun, boleh bacaannya bima kanu yakdzibun. Ini menurut ahli qiraat. Kalau tulisan Al-Qur'an kita
Indonesia bima kanu yakdzibun menurut qiraat Hafs. Kalau menurut qiraat yang lain boleh bima kanu yukadzibun. Terserah. Tapi kita membaca yang biasa aja. Menurut Quran kita yang di Indonesia yaitu menurut qiraat Hafs. Bitasydidi dengan tasydid ai nabi yallahi. yakni mereka mendapat azab yang amat pedih dengan sebab adalah mereka mendustakan Nabi Allah. Wa bi takhfifi ay fi qaulihim amanna. Kalau dibaca yakdzibun, nah ini dengan sebab mereka berdusta. Berdusta ay fi qaulihim amanna, dalam perkataan mereka kami beriman. Nah, hanya cukup sampai di sini pembelajaran kita, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya kepada kita semua. Di sini saya Al-Fakir Muhammad Raidi bin Idris bin Ismail bin Anang Ahmad mengucapkan mohon ampun dan maaf jika salah hilap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.